Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menepati janji saya, yaitu gimana sih cara berangkat ke Jepang lewat LPK. Ya gimana ya? Saya ingin memberitahu bahwasanya kalau kalian ingin magang ke Jepang atau kontrak 3 tahun atau 5 tahun itu bisa. Gimana caranya? Saya akan tahu. Yang pertama, kalian cari lembaga pelatihan yang langsung mengirim kalian ke Jepang. Itu lebih bagus. Kalau ada, biasanya itu ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu ada banyak lembaga pelatihan yang langsung mengirimkan ke Jepang. Kalau saya kemarin mengikut saya kan dari Medan. Dari Medan itu ada saya mengikuti lembaga pelatihan yaitu dari LPK Minori. Saya di situ belajar selama 3 sampai 4 bulan untuk belajar bahasa Jepang. Di situ saya belajar bahasa Jepang, terus belajar psikotes atau psikolog. Di situ saya belajar juga. Kemudian dicek atau medical check up, kemudian tes bahasa. Yang pertama itu adalah wawancara. Ini untuk masuk ke pelatihan pusat guys ya. Yang pertama itu wawancara, yang kedua medical check up, yang ketiga itu psikotes atau psikolog, yang keempat itu terakhir tes bahasa Jepang. Yaitu tes yang sangat mudah sih. Untuk yang belajar 3 bulan kan tidak mungkin langsung bahasa bisa lancar, itu nggak mungkin. Di situ belajar selama 3 sampai 4 bulan kita di situ. Kalau itu benar-benar niat. Ya kemarin sampai 4 bulan karena ya sedikit agak main-main. Di situ ya sudah syukur sudah bisa lulus sampai ke pelatihan pusat yang ada di Yogyakarta. Saya sudah sampai sana. Saya mengikuti pelatihan itu menguras biaya di awal sekitar 13 juta untuk membayar uang makan yang ada di Jogja, LPK di Jogja, LPK pusat. Jadi setelah kami bayar, kami bisa berangkat. Itu pesawat, semua makan selama 3 bulan di LPK pusat ditanggung karena kita sudah bayar. Setelah itu kita belajar di LPK pusatnya selama kita bisa semangat di situ. Semangat, kuncinya di situ semangat, karena di situ ada olahraganya yang sangat-sangat melelahkan yang sudah tahu di situ. Teman-teman saya satu angkatan juga banyak. Kemudian di situ kita diatur jadwal makan, kita diatur belajar, semua kita diatur. Karena apa? Di Jepang itu kita harus mengikuti peraturan yang ada di Jepang. Di sana itu kita harus pandai-pandai, ya kalau dibilang pandai-pandai cari muka. Cari muka sama siapa? Cari muka sama guru atau sensei. Sensei itu apa? Guru. Jadi kita situ pandai-pandai cari muka biar apa? Biar dapat job di Jepang. Karena di situ dilihat murid-murid mana yang pantas untuk menerima pekerjaan yang bagus, yang mana yang tidak layak. Ya kemungkinan mereka mencarikan yang bagus sih. Kalau nggak ada ya gimana? Namanya juga di situ rezeki badan ya. Susah. Jadi di situ selama saya mengikuti pelatihan, saya berhasil menyelesaikannya selama 5 bulan. Wow, cukup lama. Karena saya mendapatkan kontrak kerjanya itu selama 3 bulan, di situ baru dapat. Dan situ saya mulai senang. Udah mulai dapat. Lumayan bisa berangkat. Sedangkan yang teman-teman lain sudah pada dapat dan tinggal saya sendiri. Dan di situ saya menunggu sampai visa dari Jepang
turun ke Indonesia. Itu selama 2 bulan saya menunggu, itu sangat lama. Saya sampai jenuh di sana belajarnya. Aduh, udah belajar, udah olahraga, makannya diatur semua. Kalau mungkin yang sudah tahu, gimana ya, sudah tahu pelatihan untuk masuk polisi atau tentara itu lebih kejam dari itu menurut saya, guys. Karena apa? Karena di situ kita tiap hari bisa harus ngapal kotoba. Ngapal kotoba atau kotoba itu kosakata bahasa Jepang. Kemudian menghafal kanji, huruf kanji Jepang, di situ yang sangat sulit. Kemudian dalam 1 minggu kita itu ada ujian. Ujiannya itu sangat, ya sebenarnya mudah sih kalau yang mudah menghafal. Kalau yang sulit menghafal ya seperti saya kemarin, sulit untuk mendapatkan handphone karena handphone itu ditahan. Karena boleh megang handphone itu selama Sabtu sama Minggu. Itu kalau lulus ujian. Ujiannya itu seminggu kira-kira 3 kali melaksanakan ujian ya. Di sana melakukan ujiannya itu yang pertama di hari Senin saya melakukan ujian kanji. Di hari Selasa kita melakukan ujian kosakata atau kotoba. Dan yang terakhir kita bumpo. Bumpo itu seperti kalimat-kalimat gitu sih. Kita suruh ngisi jawabannya atau gimana. Saya sudah sedikit lupa. Ya mungkin setelah itu, setelah turun pisah, kemudian saya pulang ke kampung halaman untuk ya melepaskan rasa rindu sama keluarga. Karena di Jepang nanti kan lumayan cukup lama, saya menyempatkan waktu untuk pulang, untuk bertemu keluarga, untuk berziarah juga ke makam nenek agar saya bisa dibantu di sini. Ya setelah itu saya mau berangkat. Setelah medical check up saya disuruh bayar uang selebihnya karena untuk magang ke situ saya menghabiskan uang 30 juta rupiah. Kenapa 30 juta? Karena saya lewat swasta, bukan lewat negeri. Kalau lewat negeri itu kita dibayar pemerintah. Ya memang sih dibayar pemerintah, tapi beberapa lama di sana. Mau menghabiskan uang berapa untuk makan? Apa nggak butuh makan selama di pelatihan? Kita butuh uang untuk biaya itu. Kenapa nggak langsung aja ke 30 juta langsung berangkat ke Jepang dengan simpel, cepat? Kenapa harus yang ribet? Uangnya memang sedikit. Kalau di negeri itu kemungkinan 13 juta udah bisa berangkat ke Jepang, tetapi prosesnya lama, sekitar 1-2 tahun bisa sampai. Karena teman saya sendiri kemarin sampai 3 tahun gak berangkat. Kasihan sekali. Saya juga ya semangatlah kawan, gimana lagi rezeki kan sudah kita sendiri yang nanggung. Kalau menurutku sih bagusan yang swasta. Karena apa? Cepat. Kita sampai ke Jepang lebih cepat, dan gajiannya itu kita bisa menutupi utang yang 30 juta itu. Saya sudah lunas, alhamdulillah. Selama 3 bulan Jepang saya sudah lunas. Karena di Jepang kan lumayan besar gajinya. Jadi ya 30 juta itu sebenarnya bisa dapat sebentar saja. Gaji kita itu di sini sekitar 15 juta ke atas, ke bawah ya ada juga sih yang 10 ke atas, tergantung kita ada lembur atau enggak. Ya kalau Sabtu masuk ya lumayan, itu dianggap lembur. Di situ kita di situ kita setelah bayar kita tinggal menunggu hari keberangkatan dan kita berangkat ke Jepang. Di situ kita menghabiskan uang 30 juta lewat swasta.
kalau yang lewat swasta. Kalau mau lewat negeri ya silahkan, menurut kepercayaan kita sendirilah. Karena saya menyarankan bahwasanya yang lebih cepat dan kita bisa lebih cepat membayarnya, karena di situ nggak menghabiskan banyak biaya untuk makan. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemungkinan kalau ada yang mau kalian tanyakan nanti bisa saya beritahu. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.